Dipersembahkan oleh Salah satu yang menjadi hal yang di luar ekspektasi publik adalah suara dari paslon 03 Ganjar Mahfud yang dinilai kenapa terlalu rendah. Bahkan menurut hasil quick count itu tidak mencapai 20%. Sudah ada perwakilan dari koalisi Ganjar Mahfud di sini dari Partai Hanura, Pak Servasius. Apa yang terjadi Pak dengan suara Ganjar Mahfud? Baik, sebelum kami menjawab itu, pertama kita harus mengedukasi publik, jangan hanya quick count yang kita tonjolkan, tidak edukatif untuk demokrasi. Bahwa saat ini calon terpilih baru bisa dikatakan terpilih bila mana secara yuridis formal sudah ada penetapan KPU. Sehingga edukatif. Mulai tadi sore sampai dengan sekarang itu seakan-akan sudah ada calon definitif, sudah ada presiden definitif, belum ada. Baru ada presiden quick count. Yang kedua, bahwa setiap paslon pasti punya data masing-masing. Kami punya data yang mana apa yang ditonjolkan dalam quick count itu perbedaannya 360 derajat. Meskipun secara keilmiahan itu bisa dibenarkan karena tidak masuk akal, basis Pak Ganjar, basis PDI di Jawa bisa dikalahkan oleh 02. Tentu semua itu sementara kami himpun sebagai dasar hukum untuk melakukan langkah-langkah hukum. Sehingga meskipun ada presiden yang terpilih katakanlah 02, tetapi kita mau mengedukasi publik bahwa demokrasi kita hari ini tidak berada pada demokrasi yang kualitatif. Sehingga pertanyaannya kenapa turun? Itu manajemen kerja politik paslon 3 sangat memadai. Tetapi faktor-faktor non manajerial, non teknis tentu kami tidak ada dalam kekuasaan dan dengan Pak Kiai Gus tentu kami mengalami hal yang sama. Karena itu kita harus mengatakan kepada publik bahwa kalau ada presiden definitif yang ditetapkan oleh KPU melalui real count, tetapi kita harus mengawas bahwa demokrasi kita hari ini tingkat kualitasnya di bawah grade pasca reformasi. Yang mana reformasi itu Pak Joko Widodo sendiri tidak terlibat di dalam proses reformasi. Dia adalah penikmat reformasi. Sehingga seharusnya dia punya tanggung jawab moral untuk meningkatkan kualitas demokrasi karena dia sudah menikmati. Yang ada hari ini tidak, terbalik. Sebaliknya? Sebaliknya. Oke, baik. Sebelum ke Kang EF ya, saya minta tanggapan dulu dari Bang Daniel atas pernyataan dari Bang Servasius ini. Yang terjadi hari ini justru demokrasi kita mengalami kemunduran, kebalikan bahkan jauh lebih buruk daripada tadi era Orde Baru. Silakan ditanggapi dulu Bang Daniel. Dan itu adalah kontribusi dari Presiden Jokowi yang cawe-cawe mendukung Prabowo Gibran. Iya, sebagai sebuah kritik itu perlu diperhatikan. Artinya sebagai negara demokrasi yang besar, banyak yang harus kita perbaiki. Itu benar sekali. Anda bayangkan Zil, raw material demokrasi kita, raw material demokrasi yang saya maksud itu adalah voters kita, itu rata-rata lama sekolahnya hanya 7,3 tahun. Dan itu adalah PR jangka panjang yang harus kita lakukan. Dan Pak Prabowo sadar betul terkait dengan PR itu. Makanya kenapa Anda perhatikan sebagian besar program Pak Prabowo adalah mendorong pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik. Kenapa? Karena itu semuanya terkait dengan upaya Pak Prabowo memperbaiki raw material demokrasi kita, yaitu manusianya. Kenapa? Karena yang menentukan kualitas demokrasi kita di masa depan itu adalah manusianya. Tadi yang saya sebutkan dengan istilah raw material demokrasi, itu pertama. Yang kedua, semua kritik yang masuk dan itu juga sering disampaikan oleh Presiden Jokowi, kita dengar dan kita berusaha perbaiki apabila ada yang kurang. Tapi yang jelas apabila dibandingkan dengan proses demokratisasi di momentum-momentum lain, saya pikir saat ini demokrasi kita sangat terbuka
dan semua masyarakat, semua elit bisa mengkritik tanpa khawatir kemudian dipenjarakan dan sebagainya. Nah, memang kondisi tantangan demokrasi kita pada saat ini kan agak berbeda karena zaman itu ternyata berubah dengan sangat cepat. Era sosial media, era internet, era banyak hal yang berubah dengan cepat, kemudian keterlibatan anak muda dan sebagainya, itu kemudian membuat sebutlah arsitektur demokrasi kita itu berubah. Antropologi demokrasi kita berarti kalau ikut disebut berubah. demokrasi kita berada di titik nadir, di tepi jurang, tidak sampai sejauh itu, Bang Daniel? Saya pikir kalau ada yang kurang perlu kita perbaiki, ya. Dan tapi tidak kita dalam kondisi separah itu? Saya pikir nggak separah itu. Dan saya apabila kita bandingkan misalnya dengan negara-negara tetangga dan negara-negara besar lainnya, demokrasi Indonesia jauh lebih baik. Oke, Kang Ep, sebelum kita bicara soal rekonsiliasi ya, tolong ditanggapi dulu soal demokrasi yang menurut Bang Daniel tidak sampai seburuk yang dikatakan orang-orang kok, kalau demokrasi kita berada di titik nadir, di tepi jurang, atau bahkan lebih buruk kualitasnya dari Orba. Diskusi akan panjang, saya pakai satu ukuran saja. Keterlibatan presiden dalam pemilu kali ini paling buruk sepanjang sejarah Pilpres. Menurut saya itu cukup definitif dilihat dari pertimbangan-pertimbangan atau variabel-variabel ilmu politik ya. Jadi kalau ngomong demokrasi kan ukurannya banyak tuh. Satu ukuran itu saja, menurut saya kita bisa simpulkan. Keterlibatan presiden dalam Pilpres kali ini paling buruk dibandingkan dengan semua Pilpres yang pernah kita jalani di masa reformasi. Itu satu hal. Saya ingin nanggapi soal tadi itu, soal kemungkinan rekonsiliasi tapi dalam bentuk pembentukan pemerintahan dengan melibatkan partai-partai yang kalah. Menjadi koalisi 01 dan 03 dalam Pilpres kemarin. Indonesia memang punya satu persoalan yang menurut hemat saya harus segera diatasi. Persoalannya itu adalah ada pemenang yang pasti ingin membangun koalisi besar. Karena ancaman yang sangat serius buat sistem demokrasi seperti di Indonesia itu mirip di Amerika Latin. Ini sebetulnya studi ilmiahnya Hanta Yuda nih. Di Amerika Latin dengan sistem presidensil dan banyak partai, ancaman buat pemenang yang tidak punya comfortable majority, mayoritas yang membuat dia leluasa memerintah, itu adalah institutional deadlock, jalan buntu institusional. Jadi parlemen mengunci presiden, lalu kemudian presiden tidak bisa seenaknya membuat keputusan dikarenakan oposisi dan resistensi parlemen sangat kuat gitu. Nah, ini situasi yang bisa mengancam pemerintahan Prabowo Gibran. Katakanlah kalau ternyata kemudian diputuskan menang ya. Karena kalau saya hitung dari satu quick count saja, quick count partai dan quick count Pilpres, gabungan antara Golkar, Gerindra, PAN, PBB, Demokrat, PSI, menurut satu quick count itu 45,1%. Sangat jauh dari kebutuhan bahkan simple majority. Dan jauh dari perolehan 57% yang diproyeksikan oleh quick count yang sama tentang Pilpresnya. Maka jelas pada pemenang nanti akan ada semacam kebutuhan untuk membesar sebesar mungkin. Dan itulah yang terjadi pada 2 periode Pak SBY dengan 70% lebih koalisi partai di parlemen, dan itu yang terjadi pada Pak Jokowi. 70% lebih dalam pemerintahan yang pertama, bahkan 81% dalam pemerintahan yang kedua gitu. Tetapi ada soal lain sebetulnya. Karena partai-partai yang kalah di Indonesia juga tidak punya kebiasaan seperti PKS dan PDI Perjuangan atau Demokrat dalam periode yang kemarin gitu. Kebiasaannya itu digambarkan seperti peribahasa. Jadi kalah itu yatim piatu, menang itu banyak orang tuanya gitu. Jadi banyak sekali orang yang mau berkumpul di sekitar pemenang itu. Kebiasaan partai untuk beroposisi menurut saya harus dibangun. Dan ini antara lain misalnya sekarang jadi tantangan partai seperti PKB, seperti Nasdem. Mereka harus mulai bangun tradisi oposisi di partai mereka. Apa arti pentingnya? Arti pentingnya adalah setelah kita melakukan pemilihan presiden secara langsung, ada satu data yang menurut saya sangat serius. Tingkat kepercayaan publik terhadap partai dan parlemen terus turun bukan naik. Kesimpulannya apa? Rakyat nggak merasa ada yang membersamai mereka ketika mereka bersikap kritis atau melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan ekspektasi mereka. Kenapa? Karena partai-partai berkumpul bersama pemerintah. Sehingga jalur formal, kanalisasi bagi aspirasi rakyat itu sempit. Nah menurut saya, kalau tradisi beroposisi pada partai-partai itu tumbuh sekarang,
kita bisa membangun oposisi yang lebih kuat Oke. dalam pemerintahan yang sekarang. Dan ini kebutuhan sangat mendesak. Ya. Karena apa? Karena pemilunya dilahirkan oleh keterlibatan presiden yang paling buruk sepanjang sejarah pemilu presiden. Dan karena itu kemudian kritisme dan oposisi publik itu harus dibangun. Oke. Nah mereka harus ada yang membersamai. Ya. Siapa? Partai-partai yang punya tradisi baru dalam beroposisi menurut saya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Coba kita dengarkan jawaban dari Gus Jazilul ya. Kalau PKS kan sudah biasa menjadi oposisi. PKB apakah nanti akan Ini saya tahan ngomong bukan berada sebagai di luar konsultan PKB ya. koalisi? Siapa ya? Itu Silakan. masukan buat PKB. Pertama saya ingin menegaskan dulu bahwa PKB maupun Amin mengabaikan hasil quick count yang ada karena kami punya tabulasi sendiri. Kami akan umumkan hasil tabulasi yang dilakukan oleh tim pemenangan Amin pada saatnya. Jadi quick count sebagai produk ilmiah silahkan, tapi tim Amin akan mengumumkan pada saatnya hasil tabulasi. Sekaligus kami juga akan melakukan komunikasi. Karena apa? Karena hasil dari yang ada ini menurut tim hukum kami ada masalah-masalah yang harus juga diungkap. Jadi jangan sampai, saya sampaikan kepada para pejuang perubahan, jangan sampai quick count itu merubah psikologi kita untuk menang. Itu satu. Sebelum kita bicara soal koalisi. Terima kasih Pak F. PKB akan mentradisikan untuk menjadi bagian yang kritis kepada pemerintah. Jadi hari ini ketika kita masuk pada koalisi perubahan itu adalah alam lain yang dilakukan oleh PKB sebenarnya. Dan kalau kita lihat, saya tidak percaya quick count juga, tapi saya menghitung karena saya ketua tim lembaga pemenangan, Baik. bahwa suara PKB akan meningkat. Karena kita mengambil posisi yang jelas masuk dalam koalisi perubahan. Dan alhamdulillah itu terjadi. Bukan dari quick count, dari laporan Baik. hasil yang sudah masuk. Oke. Dari setiap wilayah yang ada, dari caleg DPR RI yang ada, insya Allah kemungkinan suara PKB akan tembus ke angka 75 kursi. Oke. Nah, maksud Gus, saya izin dari nanti kita 58. berikan kesempatan Gus Jazilul untuk berbicara lebih panjang supaya tidak terpotong. Oke. Tapi ini harus jeda iklan terlebih dahulu ya. Ya. Pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.